Kaisar Naga Abadi, Bab 3 Kondensasi dan Pemurnian Qi Esensial. Saat itu hampir tengah hari pada hari kedua, ketika semua khasiat obat dari pil, pembersih sumsum telah disempurnakan secara menyeluruh. Lu Ming tidak tidur sekejap pun sepanjang malam, tapi dia tidak mengantuk sama sekali. Sebaliknya dia merasa segar dan penuh kekuatan. Satu pil pembersih sumsum benar-benar mengubah dirinya. Tubuh Lu Ming lebih kuat dari pemuda biasa, meridiannya juga tidak lagi terhalang dan penuh dengan fleksibilitas dan vitalitas. Hanya saja terdapat lapisan kotoran yang kental dan lengket di tubuhnya akibat kotoran yang dikeluarkan dari dirinya, dan itu sangat tidak nyaman. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan Lu Ming kembali ke kamarnya. Dia dengan hati-hati membuka pintu dan berjalan keluar dan menemukan Li Ping dan Qiu Yue sudah pergi, mungkin keluar untuk membeli makanan. Lu Ming pergi menuju sumur di halaman, berdiri di dekatnya, dan menimba air untuk membilas kotoran dari tubuhnya. Setelah dia berganti pakaian bersih, dia langsung merasa segar baik tubuh maupun pikiran. Segera setelah itu Li Ping dan Qiu Yue kembali. Mereka melihat Lu Ming dan menatapnya dengan heran. Pada saat itu Lu Ming tampak tegap, jauh dari penampilannya yang biasanya sakit-sakitan dan lemah. Tidak heran mereka terkejut. Ming, apakah lukamu lebih baik? Li Ping bertanya sambil memeriksa Lu Ming dengan cermat. Ya Tuan Muda, kamu terlihat sedikit berbeda dari biasanya, kata Qiu Yue sambil mengedipkan matanya dengan polos. Ibu, saya tidak tahu kenapa, tapi setelah terluka kali ini, saya tiba-tiba bisa mengolah sedikit Qi esensial setelah berlatih, seni kondensasi kita di malam. Saya merasa sedikit lebih baik sebagai hasilnya. Lu Ming terkekeh. Apa? Anda mampu mengolah Qi esensial, Ming? Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Ming, Li Ping sangat gembira. Matanya berkaca-kaca dengan air mata bahagia. Lu Ming tidak memberitahu Li Ping apapun tentang kuil tertinggi karena ada teknik seni bela diri tingkat ilahi di dalamnya, dan jika tersiar kabar, ketiganya akan mendapat masalah besar. Perubahan terjadi pada tubuhnya setelah dia meminum pil pembersih sumsum. Tidak ada penjelasan. Li Ping dan Qiu Yue pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia mengungkapkan sebagian kecilnya. Dia berhasil mengolah Qi esensial. Mingger, bagus sekali, bagus sekali. Air mata kegembiraan mengalir di mata Li Ping. Meskipun itu hanya sekedar mengolah Qi esensial dan jauh dari bersaing dengan artis bela diri meridian darah atau bahkan dikaitkan dengan artis bela diri biasa, dia masih sangat senang untuk Lu Ming. Tuan Muda, lain kali Anda harus melindungi Nona dan saya. Qiu Yue berkicau sambil berseri-seri dengan gembira. Li Ping dan Qiu Yue mulai memasak dan dalam waktu singkat, aroma lezat memenuhi udara di sekitar mereka. Mereka bertiga duduk bersama dengan gembira untuk menyantap hidangan. Sederhana berupa hidangan daging dengan 2 hidangan sayur. Minger, kamu masih belum sehat. Makanlah lebih banyak daging untuk membantu memperbaiki tubuhmu, kata Li Ping sambil dengan penuh semangat mengisi mangkuk Lu Ming dengan daging. Ibu Qiu Yue, kalian berdua makan juga, jawab Lu Ming. Sejak berita 6 tahun lalu tentang ayah Lu Ming, pembunuhan Lu Yuntian, kondisi kehidupan Li Ping dan Lu Ming memburuk selama bertahun-tahun. Karena tunjangan yang diberikan oleh suku Lu menurun seiring berjalannya waktu, hidangan daging jarang ditemukan. Meski begitu, Li Ping dan Qiu Yue akan menyerahkan porsinya untuk Lu Ming, terutama Qiu Yue yang sedang melewati masa puber tanpa nutrisi yang cukup, sehingga dia terlihat lebih lemah daripada seharusnya. Bagi seniman bela diri untuk melatih seninya, mereka memerlukan kekuatan dan energi yang besar, dan oleh karena itu akan lebih teliti dalam menentukan apa yang mereka makan. Seniman bela diri keluarga, Lu dengan meridian darah yang terbangun tidak hanya memakan daging binatang, buas biasa, sebaliknya mereka juga memakan daging binatang iblis. Selain itu, orang-orang yang sangat berbakat mengonsumsi pil Dragon Tiger dalam dosis harian, sejenis pil yang dimurnikan dari penambahan darah dan bubuk tulang, binatang iblis keramuan berharga yang tak terhitung jumlahnya, pil harimau, naga mengandung sejumlah besar Qi halus yang tidak hanya dapat memperkuat otot, tulang meridian dan organ seniman bela diri, namun juga diubah menjadi Qi esensial untuk membantu dan meningkatkan kultivasi seseorang. Nutrisi yang diperoleh dari cara makan Lu Ming masih jauh dari cukup. Minger, kamu sudah mengolah Qi esensial, dan hidangan ini masih jauh dari cukup. Saya memiliki 8 pil Dragon Tiger di sini. Bawalah bersama Anda, gunakan untuk budidaya Anda. Li Ping mengeluarkan botol dengan cermat dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Tercengang, Lu Ming tidak menyangka Li Ping memiliki 8 pil Dragon Tiger. Ibu, pil Dragon Tiger masing-masing berharga 100 tael perak. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Lu Ming bertanya dengan ragu. Tentu saja aku punya caraku sendiri. Awalnya saya membelinya untuk Anda, untuk meningkatkan kesehatan dan fisik Anda. Itu datang pada waktu yang tepat, karena Anda dapat mengembangkan Qi esensial sekarang. Li Ping tersenyum. Tuan Muda, Nona menjual gelang naga dan Phoenix miliknya seharga 8 pil harimau naga ini, tambah Qiu Yue, seolah dia tidak tahan lagi. Qiu Yue! Li Ping menegur, seolah menegur Qiu Yue karena mengungkapkan terlalu banyak. Minger, lanjutnya, jangan khawatir, lanjutkanlah kultivasimu. Selama Anda dapat mengolah Qi esensial dan menjadi kuat serta sehat, apa artinya sepasang gelang naga dan Phoenix dibandingkan dengan itu? Ibu! Lu Ming merasakan tenggorokannya tercekat saat dia mengepalkan botol pil Dragon Tiger dengan erat di tangannya. Gelang naga dan Phoenix adalah tanda cinta Lu Yuntian kepada Li Ping bertahun-tahun yang lalu. Lu Ming tahu betapa berartinya gelang itu bagi Li Ping, dan dia menjualnya demi kesehatannya. Ibu, percayalah pada kata-kataku. Aku akan menjadi pembangkit tenaga listrik, dan aku akan melindungimu dengan kekuatanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun membuatmu kesal. Lu Ming diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Tatapannya tegas dan tak tergoyahkan. Setelah makan, Lu Ming kembali ke kamarnya dengan pil harimau naga di tangannya, dan menuju kuil tertinggi. Saat memasuki kuil tertinggi, Lu Ming memusatkan pandangannya pada platform kedua di luar. 99 anak tangga dan ada kotak perunggu gelap, mirip dengan yang dia lihat di platform pertama. Jika kotak baja hitam pertama berisi tahap pertama teknik naga perang sejati, tinju naga api, langkah ular naga, dan pil pembersih sumsum, apa yang ada di dalam kotak kedua? Dipicu oleh rasa ingin tahu yang sangat besar, Lu Ming berjalan menuju tangga. Saat dia hendak naik ke platform kedua dari anak tangga ke-99, dia menyadari bahwa dia tidak bisa, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Nggak ada kekuatan tak terlihat yang mencegahnya melakukan hal itu. Mungkinkah karena kurangnya tingkat kultivasi saya? Lu Ming mundur dengan sedih. Dia duduk dalam posisi teratai, mengeluarkan pil harimau naga, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai berkultivasi. Saat dia menelan pil Dragon Tiger, dia merasakan sensasi terbakar di sepanjang tulang, punggungnya yang dengan cepat menjadi pusaran, menyerap khasiat obat dari pil Dragon Tiger secara keseluruhan. Kemudian, dia merasakan gelombang demi gelombang energi murni datang dari tulang punggungnya. Sangat cepat?
Luming awalnya tercengang, tetapi euforia segera muncul setelahnya. Biasanya diperlukan 1 atau 2 hari bagi orang biasa untuk sepenuhnya menyempurnakan khasiat obat dari pil harimau naga. Tetapi dia menyempurnakannya hampir seketika. Semua berkat meridian darah yang tumbuh. Sungguh pemandangan yang fenomenal. Meridian darah yang berkembang ini tidak hanya memiliki tingkat penyerapan energi spiritual seperti meridian darah tingkat kedua, tetapi juga dapat memurnikan pil dengan kecepatan yang sangat cepat. Baiklah, mari kita mulai membuka meridian. Segera, Luming menenangkan pikirannya dan mulai mengoperasikan teknik naga perang sejati untuk membuka yang pertama dari 3 man meridian. Gelombang energi yang dikendalikan oleh Luming menghantam meridian pertama. Ledakan! Ledakan! Kedengarannya seperti raungan yang memekakan telinga keluar dari dalam tubuhnya, dan satu demi satu titik akupunktur terbuka. Ketika dia membutuhkan lebih banyak energi, Luming akan menelan pil Dragon Tiger lagi. Sama seperti itu, dia berhasil menyempurnakan ke-8 pil harimau naga sepenuhnya ketika malam tiba, dan dari situ dia membuka ke 3 man meridian. Pembukaan meridian seseorang dipisahkan menjadi beberapa bagian, pemula, tengah, dan atas. Membuka 3 man meridian pertama dikenal sebagai alam pemula-pemula. 3 man meridian berikutnya berada di pertengahan alam pemula. Keadaan meridian terbuka dikenal sebagai fondasi seniman bela diri, dan juga yang paling mudah. Tidak diragukan lagi, tingkat kesulitan setiap orang berbeda-beda. Untuk artis bela diri meridian darah yang normal, dibutuhkan waktu 1 bulan hingga 1 tahun agar ke-9 meridiannya bisa dibuka dengan pasti. Namun hal itu tidak sama bagi seniman bela diri biasa. Beberapa membutuhkan waktu seumur hidup untuk membuka ke-9 meridian. Beberapa mungkin meninggal karena mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Bagi orang-orang seperti Luming, yang membuka 3 meridian dalam satu sore jumlahnya sangat sedikit. Jika berita tersiar pasti akan membuat mereka terpesona. Ini teknik naga perang sejati dan meridian darah yang tumbuh dengan karakteristik fenomenal saling terkait erat. Teknik naga perang sejati, teknik seni bela diri tingkat ilahi yang dipadukan dengan meridian darah yang berkembang yang dapat memurnikan pil secara instan berkontribusi pada keajaiban tersebut. Luming merasakan chi naga perang sejati mengalir di ketiga meridian, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan dan antusiasme. Setelah makan malam, Luming segera memasuki kuil tertinggi lagi dan mulai berkultivasi. Dia saat ini sedang mengolah tinju naga api. Teknik seni bela diri adalah teknik menyerang yang berasal dari kombinasi ki esensial yang mengalir masuk dan melalui otot dan tulang seseorang. Teknik seni bela diri yang berbeda memerlukan aliran ki esensial yang berbeda di dalam dan melalui otot dan tulang seseorang. Oleh karena itu mengapa teknik seni bela diri yang berbeda memiliki efek, cara pembentukan dan kekuatan yang berbeda secara drastis. Semua ini mengharuskan seseorang untuk memiliki tingkat kendali yang kuat atas penggunaan ki esensial dan tubuh seseorang yang tidak dapat dicapai dalam kurun waktu singkat. Tanpa latihan bertahun-tahun dan mengasah teknik-teknik tersebut, hampir mustahil untuk menyempurnakan segala jenis teknik seni bela diri. Ketika teknik seni bela diri dan kekuatan yang dimilikinya meningkat, hal itu menuntut kontrol yang lebih tinggi terhadap tubuh seseorang dan ki esensial di dalamnya. Luming memposisikan dirinya dan mulai berkultivasi. Terdengar nyanyian dari istana di atasnya, dan itu sangat menjernihkan pikirannya. Beberapa wawasan tentang tinju naga api terus terlintas di benaknya. Dia menghendaki aliran ki esensial menuju kakinya, dan membiarkannya mengendalikan otot dan tulang kakinya. Hah! Luming berteriak pelan dan melangkah maju. Kekuatan melonjak dari kakinya ke punggung bawah dan tulang belakangnya. Dengan putaran tulang belakang, seperti naga raksasa, gelombang kekuatan yang lebih besar mengalir dari pinggangnya ke tangannya. Ledakan. Luming melancarkan pukulan dan jumlah energi yang meledak, mengguncang udara di sekitarnya dengan raungannya. Sekilas jalannya. Kegembiraan melintas di depan mata Luming. Budidaya teknik pencak silat, tergantung tingkat pemahaman dan latihannya, dibagi menjadi 6 tahap. Sekilas jalurnya, prestasi sederhana, ketangkasan luar biasa, penguasaan teknik, penggunaan sempurna seperti dewa, dan menyatu dengan seni bela diri. 6 tahapan berbeda yang diperlukan untuk mengambil satu langkah pada satu waktu dan hampir mustahil untuk dicapai hanya dalam satu pukulan belaka. Semakin tinggi tingkat teknik seni bela diri, semakin sulit untuk naik ke tahap berikutnya. Luming tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mencapai tahap pertama, pandangan pertama dari jalur. Saat pertama kali mengolah tinju naga api, ini adalah teknik seni bela diri tingkat kuning inferior dan bagi orang biasa, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk memahami konsep dan prinsip dasar. Nyanyian dari istana sangat membantu dalam pengembangan teknik seni bela diri saya, dipikir Luming sambil melihat ke istana yang berada di luar semua langkah itu. Dia menyimpulkan bahwa faktor terpenting dari kecepatan eksponensialnya dalam berkultivasi adalah nyanyian dan kekuatan pemahamannya, yang menurutnya tidak lemah. Sekarang setelah mendapatkan hasil yang luar biasa, Luming secara alami bekerja lebih keras dalam kultivasinya. Prosesnya membuka meridian melambat drastis tanpa pil Dragon Tiger. Luming masih bisa membuka meridian keempat, memasuki pertengahan alam pemula. Dia juga mampu membuka tahap kedua pemahaman dan budidaya teknik Flame Dragon Fist, prestasi sederhana. Namun meridian darahnya belum sepenuhnya tumbuh. Negara ini masih dalam fase pertumbuhan yang hampir stagnan. Luming mundur dari kuil tertinggi dan berjalan keluar pintu depan rumahnya sambil tersenyum, hanya untuk melihat Qiu Yue yang bermata merah kembali dari luar. Tuan muda, bisakah Anda meminta Nona untuk kembali? Dia sudah berlutut di rumah Li selama beberapa jam sekarang. Pinta Qiu Yue hampir menangis. Apa yang sedang terjadi? Ayo pergi. Luming dan Qiu Yue bergegas keluar pintu. Dalam perjalanan mereka, Qiu Yue memberitahu Luming tentang apa yang terjadi. Sejak Li Ping mengetahui bahwa Luming dapat mengembangkan ki esensial, dia sangat bahagia untuk mengolah dan mempelajari seni bela diri. Diperlukan metode dan teknik budidayanya, jadi Li Ping berpikir untuk meminjam beberapa jenis teknik budidaya seni bela diri dari perpustakaan keluarga Lu untuk Luming, tetapi penjaga perpustakaan keluarga Lu adalah tetua cabang pertama. Kawan dan menghindari Li Ping hanya dengan mengatakan Luming adalah sampah. Karena tidak ada jalan lain, Li Ping mengunjungi Lucuan dan tetua cabang pertama, dan berlutut untuk memohon kepada mereka tetapi tidak berhasil. Mereka bahkan tidak memberi Li Ping teknik seni bela diri tingkat tanpa pengecualian. Karena kehabisan akal, Li Ping kembali ke keluarga Li, berharap mendapatkan teknik seni bela diri dari mereka. Keluarga Li, sebuah suku kecil di kota angin api. Rumah perdananya Li Ping yang berada di bawah kepemimpinan kakak tertua Li Ping, Paman Luming. Paman Luming menolak permintaan Li Ping dengan alasan, Luming adalah keturunan keluarga Lu. Oleh karena itu tidak pantas bagi keluarga Li untuk meminjamkan teknik bela diri mereka kepada orang luar. Li Ping tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi berlutut memohon di aula utama rumah keluarga Li, dengan harapan mendapatkan satu teknik seni bela diri saja. Brengsek. Luming meraung di dalam hatinya saat api amarah melanda dirinya.